wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Septian Salim Berdiansyah, mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang, kelas 03 PPKE 002. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan bahan hajar dan media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Sulastri, SPD, MA. Saya akan menyampaikan materi PPKN SMA kelas 12 semester 2 genap dengan KD 3.6. Menganalisis strategi yang diterapkan dalam negara Indonesia untuk menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan rumusan tujuan pembelajaran KD, audiens, peserta didik atau siswa. Condition, setelah mengamati berita tentang strategi dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Behaviornya, menjelaskan. Degree-nya, menganalisis strategi yang diterapkan dalam negara Indonesia untuk menyelesaikan ancaman terhadap negara dan memperkokoh persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. CABD-nya, setelah mengamati gambar tentang ancaman terhadap negara untuk memperkokoh persatuan warga negara, siswa mampu strategi yang diterapkan dalam negara Indonesia untuk menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan dan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik, adapun pengembangan IPK 3.6.1 menjelaskan pengertian sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. 3.6.2 menguraikan ciri-ciri sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. 3.6.3 menerangkan strategi yang sudah diterapkan untuk mengatasi gerakan separatisme yang terjadi di negara kita. 3.6.4 mendemonstrasikan strategi yang sudah diterapkan untuk mengatasi gerakan terorisme yang terjadi di negara kita. 3.6.5 memperagakan strategi yang sudah diterapkan untuk mengatasi konflik komunal yang terjadi di negara kita. 3.6.6 menganalisis strategi yang diterapkan negara dalam mengatasi ancaman nirmiliter bidang ideologi. 3.6.7 menelaah strategi yang diterapkan negara dalam mengatasi ancaman nirmiliter bidang politik. 3.6.7 mendeteksi strategi yang diterapkan negara dalam mengatasi ancaman nirmiliter bidang ekonomi. 3.6.9 menganalisis strategi yang diterapkan negara dalam mengatasi ancaman nirmiliter bidang sosial budaya. 3.6.10 mengorganisasikan bentuk-bentuk perwujudan usaha bela negara di berbagai lingkungan kehidupan. Baik, tujuan dari pembelajaran dari IPK tersebut 3.6.1 siswa mampu menjelaskan pengertian sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. 3.6.2 siswa mampu menguraikan ciri-ciri sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. 3.6.3 siswa mampu menerangkan strategi yang sudah diterapkan untuk mengatasi gerakan separatisme yang terjadi di negara kita. 3.6.4 siswa mampu mendemonstrasikan strategi yang sudah diterapkan untuk mengatasi gerakan terorisme yang terjadi di negara kita. 3.6.5 siswa mampu memperagakan strategi yang sudah diterapkan untuk mengatasi konflik komunal yang terjadi di negara kita. 3.6.6 siswa mampu menganalisis strategi yang diterapkan
di negara kita dalam mengatasi ancaman nirmiliter bidang ideologinya. 3.6.7 Siswa mampu menelaah strategi yang diterapkan negara dalam mengatasi ancaman nirmiliter bidang politik. 3.6.8 Siswa mampu mendeteksi strategi yang diterapkan negara dalam mengatasi ancaman nirmiliter bidang ekonomi. 3.6.9 Siswa mampu menganalisis strategi yang diterapkan negara kita dalam mengatasi ancaman nirmiliter bidang sosial budaya. 3.6.10 Siswa mampu mengorganisasikan bentuk-bentuk perwujudan usaha bela negara di berbagai lingkungan kehidupan. Dari topik materi tersebut, materi PPKN kelas 12 bab 6 yang berjudul Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Teman-teman, apa sih sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta itu? Sistem pertahanan dan keamanan rakyat itu adalah pertahanan negara Indonesia bersifat semesta yang melibatkan seluruh rakyat dan semua sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, dan segenap wilayah negara sebagai suatu kesatuan pertahanan. Pertahanan dan keamanan rakyat semesta dapat terancam baik dari faktor dalam negeri ataupun dari luar negeri. Ancaman yang terjadi di dalam negeri yaitu, contohnya ancaman di dalam negeri sebagai berikut. 1. Pemberontakan bersenjata. Ini bisa terjadi antar sesama suku, ras, dan budaya, dan biasanya disebabkan karena adanya selisih paham. Yang kedua, upaya pemisahan diri dan membentuk suatu negara baru. Adanya ketidaknyamanan dan setuju atas peraturan yang ada di negara, sehingga mengakibatkan adanya keinginan untuk membentuk suatu negara baru. Dan yang ketiga, rasisme. Masih adanya membeda-bedakan antara suku, ras, dan budaya yang mengakibatkan perpecahan. Dan yang terakhir 4, aksi kekerasan yang bersifat membeda-bedakan sara. Ini masih belum memiliki rasa toleransi dan juga kurang memiliki jiwa menghargai. Baik, selanjutnya ancaman yang terjadi dari luar negeri, yaitu contohnya ancaman luar negeri sebagai berikut. Baik, 1. Agresi militer oleh negara lain. Agresi militer, tindakan ini dilakukan suatu negara terhadap negara lain, melakukan penyerangan suatu wilayah dengan tujuan untuk merebut kedaulatan atau kesejahteraan negara tersebut. Baik. Dan yang kedua, pelanggaran wilayah oleh negara lain. Pelanggaran ini dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan wilayah negara, serta membahayakan bangsa. Dan yang ketiga, spionase. Adanya suatu tindakan pengintaian atau mata-mata dalam tujuan mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin. Dan yang keempat, sabotase. Adanya tindakan perusahaan yang dilakukan secara terencana, yang sengaja dan tersembunyi dengan tujuan untuk
menghancurkan dan menimbulkan efek psikologis yang benar. Baik, selain itu terdapat 4 komponen dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SIS-HAN-KAM-RATA sebagai upaya menjaga pertahanan dan keamanan rakyat negara. Dalam 4 komponen tersebut, 1. Intelijen, 2. Pertahanan, 3. Keamanan, 4. Cyber. 1. Intelijen ini, komponen intelijen berfungsi mendeteksi ancaman dan tantangan secara dini. Kemudian, hasil deteksi digunakan untuk memberikan peringatan awal kepada pihak-pihak terkait guna melakukan langkah pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan. Intelijen yang bertugas akan memberikan analisis suatu serta rekomendasi terkait langkah dan kebijakan yang tepat yang akan diambil oleh pemerintah. Baik, yang kedua, pertahanan. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui SIS-HAN-KAM-RATA dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai kekuatan utama, sementara rakyat sebagai kekuatan pendukung. Hal tersebut sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar. Komponen pertahanan bertugas melancarkan strategi pertahanan negara dengan menggunakan segenap kekuatan militer dan non-militer secara menyeluruh dan terpadu. Strategi yang dilancarkan oleh komponen pertahanan meliputi strategi penangkalan yang bersifat kerakyatan, kewilayahan, dan semesta. SIS-HAN-KAM-RATA juga melibatkan segenap departemen dan lembaga non-departemen secara komprehensif untuk ikut serta menjamin keamanan negara. Komponen pertahanan dan bertanggung jawab untuk menganalisis misi, mengembangkan tindakan atau course of action atau COA dan melaksanakan COA tersebut. Baik, yang ketiga, keamanan. Jika komponen pertahanan lebih memilih orientasi dalam melindungi kedaulatan Indonesia dari serangan militer, maka komponen keamanan lebih berorientasi kepada situasi keamanan domestik. Komponen keamanan meliputi keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelayanan dari aparat penegakan hukum kepada masyarakat. Komponen keamanan menjadi penyokong dari smart security, yaitu sistem pengamanan kota modern yang berdasarkan pada kemajuan teknologi, keterlibatan komunitas, dan keterlibatan mitra keamanan dalam negeri. Smart security memiliki 2 sasaran, yaitu keamanan digital dan keamanan pribadi. Smart security merupakan salah satu upaya mewujudkan kota yang aman dan damai. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat, cyber. Komponen cyber bertugas menjaga kerahasiaan data, penegakan integritas dalam pengelolaan data, sekaligus memastikan ketersediaan data untuk menjalankan smart security dan memaksimalkan kota pintar atau smart city. Dari komponen cyber menjadi salah satu komponen yang mendapatkan perhatian tinggi dari pemerintah karena layanan smart city membutuhkan ketersediaan data yang tinggi. Perlindungannya harus dilakukan secara maksimal karena memiliki tingkat keterentanan yang cukup tinggi.
Komponen cyber bertanggung jawab melahirkan National Security Operational Center atau NSOC. Poin terakhir yaitu sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, di mana kita harus dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hidup saling menghargai antar masyarakat yang satu dengan yang lainnya, tanpa memandang suku, bangsa, agama, dan bahasa dan adat. Terima kasih rekan-rekan semua. Pada bab ini, yaitu materi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, telah saya paparkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga materi pertemuan ini dapat dipahami pada kalian. Saya akhiri, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.